Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bakta, kembali lagi dalam program Bakta Spot. Saya Rahma Nurhayati, Kepala Program Studi D3 Analisis Farmasi dan Makanan, akan menjelaskan bagaimana peran seorang analisis farmasi dan makanan dalam menguji suatu kandungan berbahaya di dalam sampel. Sampel yang diuji bermacam-macam, bisa berupa sediaan farmasi atau obat herbal, makanan atau minuman, dan juga kosmetik. Kali ini kita akan menguji sediaan jamu yang tidak teregistrasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jamu yang tidak teregistrasi dalam Badan Pengawas Obat dan Makanan berpotensi mengandung bahan kimia obat atau kita sebut dengan BKO. Apabila jamu ini dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang, maka bisa menyebabkan bahaya di dalam tubuh karena kita tidak mengetahui jenis dan dosis dari BKO itu sendiri. Nah, untuk itu, mari kita lakukan pengujian BKO paracetamol dalam jamu menggunakan metode KLT densitometri di Laboratorium IIK Baktiwiyata Kediri. Langkah pertama adalah preparasi sampel. Jamu ditimbang, kemudian dilarutkan dalam pelarut yang sesuai, dilakukan homogenitas dan disonifikasi. Proses sonifikasi dilakukan untuk mempercepat proses pelarutan. Setelah itu, dilakukan proses penyaringan dan sampel siap digunakan. Proses penyaringan dilakukan karena partikel jamu tidak larut sempurna di dalam pelarutnya, sehingga diperlukan suatu proses penyaringan. Setelah proses penyaringan, kemudian dilakukan pengatan untuk memastikan bahwa volume yang ditambahkan sudah tepat tanda. Pada proses pengujian ini, kita memerlukan suatu standar atau baku. Karena kita ingin mengetahui apakah terdapat BKO paracetamol di dalam jamu, maka standar yang digunakan adalah standar paracetamol. Standar paracetamol ditotolkan dalam suatu plat KLT menggunakan suatu alat bernama linomat. Penotolan ini bersifat semi-otomatis karena pengambilan sampel dilakukan oleh penguji, akan tetapi penotolannya dilakukan oleh sistem. Selain larutan standar yang ditotolkan adalah sampel. Dengan alat linomat, kita bisa membuat noda dalam bentuk band ataupun spot. Noda yang kita gunakan adalah dalam bentuk band. Pada penotolan menggunakan linomat, kita juga bisa mengatur volume yang akan ditotolkan. Setelah semua noda tertotolkan, kita pastikan bahwa noda sudah tertotolkan dengan cara dicek di bawah lampu UV. Semua noda yang telah tertotolkan dilakukan elusi menggunakan fase gerak yang sesuai. Plat KLT yang telah dimasukkan ke dalam chamber berisi fase gerak ditunggu hingga fase gerak naik sampai tanda batas atas. Setelah itu bisa diambil dan dikeringkan. Plat yang sudah dielusi menggunakan fase gerak kemudian dianalisis menggunakan instrumen bernama densitometri. Pada pengujian menggunakan densitometri tidak hanya bisa digunakan untuk uji kualitatif, akan tetapi bisa digunakan untuk uji kuantitatif, yaitu untuk menentukan kadar suatu senyawa. Dari hasil analisis diperoleh data sebagai berikut. Pada noda sampel, terdapat noda yang sejajar dengan noda larutan standar paracetamol. Hal ini menunjukkan bahwa sampel diduga mengandung paracetamol. Sampel seperti ini tidak baik dikonsumsi oleh masyarakat karena mengandung BKO. Sesuai dengan aturan Badan Pengawas Obat dan Makanan, sampel jamu yang mengandung BKO tidak diizinkan untuk beredar. Demikian Bakta Spot kali ini, sampai bertemu di Bakta Spot selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.